PBNU yang gedebus. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, masyayikh kita. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Dan sebagian daripada Syiah. Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Saya bicara sama Neng Yeni, saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur. Karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Neng Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan. Yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Jadi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar, beliau menyatakan sendiri bahwa beliau adalah Rois Awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak. Kiai Miftahul Akhyar itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk bisa lentur, untuk lebih fleksibel, untuk lebih bisa menghaluskan kata maupun sikap terkait polemik nasab ini. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi calon ketua umum itu saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu, Buya Said gitu ya. Sewaktu menjadi ketua PBNU, saya menjadi sangat akrab dengan beliau karena saya mengikuti jejak beliau dalam sedikit-sedikit nakal dan berani-berani dalam tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Yang pertama adalah waktu beliau jadi masih ketua umum PBNU, saya sowan ke kantor beliau ditemani oleh Sekjen PBNU sahabat saya Helmi Faisal. Kita ngobrol bertiga. Dan itu tim media NU Online itu merekam pembicaraan kami itu. Saya katakan begini Pak Kiai, kapan mau ke Australia lagi? Dulu sebelum jadi ketua PBNU sempat kami undang untuk safari Ramadan, terus hadir gitu ya. Sekarang sudah jadi ketua PBNU, kapan ini sibuk sekali waktunya? Terus beliau katakan, oh iya saya siap hadir. Kapan kira-kira waktunya? Saya bilang yang enak itu bulan September, Oktober, pas spring ya Bang Fahri. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas.